3, 2, 1, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Islam, sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum zakat, sebelum umroh haji, ada bab yang pertama namanya toharoh. Toharoh itu bersuci. Di antaranya bersuci dari buang air kecil. Buang air kecil itu setelah habis buang air kecilnya, buang air kecil jongkok. Karena kalau berdiri ibarat dia tabungan air, dia tidak habis tumpah. Tapi kalau kita jongkok, habis dia tumpah. Jadi kemudian berdehem untuk keluar habis semua. Lalu kemudian ketika jongkok itu kaki kirinya ditekuk. Jadi kaki jongkok, lutut kirinya dirapatkan ke perut, lutut yang kanannya lurus. Nah, itu untuk menekan supaya air itu keluar semua. Nah, setelah keluar semua, yakinkan ditekan, ditarik dari bawah. Nah, setelah keluar habis semua dengan dehem tadi habis, lalu sucilah, bersih pakai air. Tidak cukup hanya sekedar pakai tisu. Bahkan kalau di hotel bintang 5 yang tidak ada kerannya, pakai gelas, pakai gayung, pakai botol, siram pakai air sampai bersih. Dah, selesai. Yang kedua ada namanya mazi dan madi. Dia lebih kental daripada cairan air kencing. Dia lebih kental. Dia keluarnya bisa jadi karena nafsu, karena hasrat, birahi, bisa juga karena lelah dan lain sebagainya. Nah, ini kalau dia keluar hanya sekedar disiram pakai air saja, sama seperti air kencing. Siram bersih sampai tidak terasa lagi, terasa kental sampai hilang dia. Nah, setelah bersih, kalau dia kena ke kain, kena ke celana atau celana dalam, kena, itu tidak bisa dipakai sholat. Jadi dibuka, ganti baru. Cuma makanya kadang kita melihat beberapa orang bawa kain sarung. Supaya apa? Ketika dia buka di toilet ada bekas, itu dia mesti ganti pakai kain sarung sholat. Usahakan kemana-mana ada bawa kain sarung. Yang ketiga, sperma. Itu keluarnya karena mimpi. Keluar, terbangun, tidur, keluar. Nah, maka dia mandi wajib. Nawaitu raf'al hadatsil akbari an jami'il badani fardu alayya lillahi ta'ala. Gak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari badan saya, wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan bismillah, kalau kebetulan di shower itu tidak ada toilet, boleh bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau ada toilet untuk buang air besar, buang air kecil, nggak boleh mengucapkan bismillah. Dalam hati aja niatnya. Mandi bersih. Buka keran airnya, atau pakai gayung, atau pakai shower, atau kolam renang, atau di sungai. Mandi dulu bersih pakai air suci, mensucikan, air suci yang tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya, tidak berubah warnanya. Air suci. Setelah bersih semua, baru dikasih sampo ke rambut, sabun ke badan. Jadi jangan disiram dulu samponya ke kepala atau sabun ke badan baru disiram air. Itu nanti airnya berubah rasa, warna dan bau. Airnya sudah tidak air mutlak tadi, tidak air suci dan mensucikan. Air kopi itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Air kelapa itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, begitu. Lalu setelah bersih semua, barulah bisa melaksanakan sholat. Beli fikih, kalau untuk referensi fikih Islam Sulaiman Rashid bahasa Indonesia. Baca, nanti ada yang nggak paham, ada situ bab pertama toharoh, bersuci. Mulai cebok, mandi, wudu, tayamum, rukunnya, syaratnya, wajibnya, sunatnya, yang membatalkannya. Kalau tidak paham, nanti kirim WA ke Ustadz, akan dijawab Ustadz pakai voicemail. Terima kasih, berkah selalu, mudah-mudahan istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.